Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di pertemuan ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Kali ini BDR akan membahas tentang Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran yang kita terima mudah kita serap dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KD 3.2. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab, yaitu kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Namun, untuk memperoleh hak tersebut, kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ulangan dengan jujur, bukan dengan menyontek. Menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu contohnya yaitu mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Contoh perbuatan yang mengganggu diri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar, yaitu mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Yang pertama, di rumah. Bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan setelah bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kedua, di sekolah, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar memahami ilmu yang diajarkan. Yang kedua, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang ketiga, di masyarakat. Yang pertama, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang kita kerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Hak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Berikut contoh-contoh hak anak di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Hak di rumah yang pertama memperoleh makanan-makanan yang bergizi, yang kedua memperoleh kasih sayang, dan yang ketiga nyaman saat belajar di rumah. Yang kedua, hak di sekolah memperoleh pengajaran dari guru, yang kedua bermain saat jam istirahat, dan yang ketiga belajar dengan nyaman di sekolah. Hak di masyarakat bermain di lingkungan yang bersih, yang kedua ikut serta dalam kerja bakti, dan yang ketiga memperoleh rasa aman saat bermain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Lingkungan rumah, yang pertama kemampuan ekonomi keluarga,
Yang kedua, aktivitas orang tua. Dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Contoh-contoh kewajibannya sebagai berikut. Di rumah, yang pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton. Yang kedua, menghormati orang tua. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Di sekolah, yang pertama, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang ketiga, datang tepat waktu. Di masyarakat, yang pertama, ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Dan yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama, di rumah, membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Yang kedua, di sekolah, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga, di masyarakat, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got perumahan, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberangi jalan. Melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Berikut manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Manfaat melaksanakannya, mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Akibat tidak melaksanakan hal tersebut, mainan mudah rusak dan rumah menjadi berantakan. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat melaksanakannya, tidak ketinggalan pelajaran. Dan akibat tidak melaksanakan, maka proses belajar mengajar terganggu. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket kelas. Manfaat melaksanakannya, kelas menjadi bersih dan rapi serta nyaman untuk belajar. Dan akibat tidak melaksanakan, maka kelas menjadi kotor dan berantakan serta tidak nyaman untuk belajar. Yang keempat, kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaat melaksanakannya, semua orang tetap dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Dan akibat tidak melaksanakannya, maka fasilitas umum menjadi rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Berikut pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang pertama, kita berhak berkunjung ke tempat wisata, namun kita wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Yang kedua, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati orang banyak. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan pemahaman bagi kalian. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.